أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita sampaikan untuk Safinatun Najah yang memasuki bab puasa, insyaallah akan kita kaji menjelang bulan suci Ramadan. Insyaallah akhir Desember, Januari, Februari, atau katakan Januari Februari, kerantan insyaallah Ramadan akan kita masuki bersama di sekitar akhir bulan Maret. Mugi-mugi panjang umur, sehat walafiat fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sementara kita kaji bab tematik tentang keaswajaan atau yang lain, mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Amin ya mujibas sailin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dulu pernah kita kaji tentang masalah bid'ah, bahwa mayoritas ulama ini meyakini adanya bid'ah hasanah, wonten bid'ah ingkang sae. Nah, ketika kita membahas bid'ah hasanah, tidak akan lepas dari yang namanya tradisi. Tradisi niku wonten ingkang sae, wonten ingkang boten sae. Setelah kita mempelajari konsepnya, terus diturunkan ke contoh-contohnya. Maksudipun contoh tradisi ingkang sae niku napa? Rata-rata nanti contohnya sama dengan contoh bid'ah hasanah. Dengan kata lain, nopo ingkang dados contoh bid'ah hasanah, mangke akan menjadi contoh dari tradisi yang baik. Contohnya misalnya tahlilan. Tahlilan yang isinya silaturahim, maos surat Yasin, zikir, terus seluluran soto, rawon, terus berkatan, itu merupakan contoh bid'ah hasanah. Tapi sekaligus nanti ketika mempelajari konsep tentang tradisi yang baik, ternyata tahlilan itu juga akan menjadi contoh tradisi yang baik. Demikian juga yang lainnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita pelajari konsepnya. Secara umum dikatakan bahwa Islam memang bukan agama tradisi, tapi tidak selalu anti terhadap tradisi. Niki kalimat kunci. Kula ulangi sepindah malih, Islam memang bukan agama tradisi, tapi tidak selalu anti terhadap tradisi. Ada seorang ulama punya kitab namanya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, Ibnu Muflih Al-Hambali. Beliau mengutip penjelasan seorang ulama yang namanya Ibnu Aqil. Qala Ibnu Aqil, Ibnu Aqil menjelaskan, la yambaghil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sepatutnya engkau keluar dari tradisi masyarakat kecuali tradisi itu memang haram. Dari penjelasan ini kita akhirnya bisa membagi, oh ono tradisi sing haram,
wonten tradisi ingkang boten haram. Bagaimana sikap kita? Niku wau la yambagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak sepatutnya engkau keluar dari tradisi masyarakat kecuali tradisi itu memang haram. Contoh misalnya tadi tahlilan. Kalau dirinci pundi ingkang haram? Silaturahim boten haram, bahkan dianjurkan. Mau surat Yasin nggih boten haram, lenggah sareng untuk zikir nggih boten haram, menyuguhkan makanan nggih boten haram. Selagi ini sudah mentradisi di tengah masyarakat kita, maka kaidahnya kalau tradisi yang berlaku di tengah masyarakat itu tidak haram, maka tidak pantas engkau keluar dari tradisi tersebut yang sudah berlaku lama di tengah masyarakatmu, kecuali tradisinya memang haram. Umpami ada suatu tradisi lek ulang tahun moro ngundang-undang, sing disuguhaken apa ipop, lek ipop kae lawas, apa sing disuguhno mek sekoteng, oh lawas jadul, sing disuguhno oplosan misalnya. Wonten tradisi lek ulang tahun moro ABCDE, awan bengi cangruk di embong, mecahi botol, buka titik, jos. Maka ini tradisi sudah dikatakan tradisi haram. Ayo wis, iki wis biasa dilakoni nang kene. Menurut kaidah tadi itu wajib kita keluar, wajib kita tidak mengikuti tradisi itu. Tapi sekali lagi, selagi tradisi itu tidak mengandung unsur keharaman, lalu dipandang baik di tengah masyarakat itu dan sudah berlaku lama dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut, maka tidak sepatutnya kita keluar dari tradisi tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Muflih Al-Hambali lalu memberikan contoh agar kita memetakan bahwa Islam tidak selalu anti terhadap tradisi, tidak selalu anti terhadap perilaku masyarakat yang sudah berkembang sekian lama. Pertama, kata Ibnu Muflih Al-Hambali, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annar rasul tarokal Ka'bah. Nabi membiarkan bangunan Ka'bah apa adanya. Artinya apa? Nabi Muhammad lahir di Makkah, tumbuh besar di Makkah, bahkan diangkat sebagai Rasul di kota Makkah oleh Gusti Allah. Beliau mendapati Ka'bah itu bangunannya sudah tidak asli, tidak seperti yang dibangun atau ditinggikan oleh Nabi Ibrahim bersama putra beliau yang bernama Nabi Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idha minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim dan anaknya meninggikan bangunan Ka'bah. Artinya apa? Dua manusia mulia ini cuma meninggikan, pondasinya sudah ada. Pondasinya dibangun oleh malaikat, dan ini merupakan bangunan tertua yang ada di dunia. Makanya disebut sebagai Al-Baitul Atiq, bangunan kuno, bangunan yang sangat lama di muka bumi. Setelah itu baru kemudian Al-Baitul Maqdis di Palestina. Jaraknya 40 tahun antara pondasi Ka'bah dengan pondasi Al-Baitul Maqdis. Lebih dulu Al-Baitul Atiq, Makkah, Ka'bah, pangapunten Ka'bah. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail cuma meninggikan saja, pondasinya sudah ada, dibangun oleh malaikat. Ternyata bangunan Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu lebih besar daripada yang ada saat ini. Dengan penjelasan Hijr Ismail itu merupakan bangunan dalam Ka'bah. Sekali lagi, Hijr Ismail yang ditandai dengan tembok melengkung itu di dalamnya namanya Hijr Ismail, itu bagian dalam Ka'bah. Makanya dalam fikih dijelaskan,
ketika tawaf itu harus di luar Ka'bah, maka mboten angsal ojo mlebu nang Hijr Ismail pakaian ihram kemawon mara wonten sing nyampir tendure tembok melengkung niku wau mboten angsal. Karena artinya apa? Ada pakaian orang yang tawaf itu masuk ke dalam Ka'bah, sedangkan tawaf itu harus di luar Ka'bah. Napa malih kula pas haji marwonten pangsul tenanu cerita rencang sak maktab niki cerita, alhamdulillah tadi saya tawaf putaran ketiga saya lihat Hijr Ismail kok sepi. Akhirnya saya menggok ke Hijr Ismail, terus saya lanjutkan tawaf keempat, kelima, keenam, ketujuh. Kita katakan lho mboten angsal, Pak. Tawaf itu harus di luar Ka'bah. Selama aktivitas itu panjenengan harus di luar Ka'bah. Lek moro nrabas atau kemudian moro mlebu ambil kesempatan mlebeten Hijr Ismail, mboten saged. Karena seakan-akan panjenengan masuk ke dalam Ka'bah. Dan memang Hijr Ismail itu bagian dalam Ka'bah. Dulu yang ditinggikan bangunannya oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, Hijr Ismail itu utuh bangunannya, bangunan dalam Ka'bah, tapi diganti-ganti. Maka Ka'bah itu sudah berkali-kali diganti. Entah nanti yang melakukan itu siapa. Termasuk Hajar Aswad. Hajar Aswad itu tidak sekecil saat ini. Menurut sejarawan, Hajar Aswad yang ada sekarang ini besarnya 1/8 dari aslinya. Pernah hilang selama sekitar belasan tahun. Tidak ada di tempatnya itu belasan tahun. Ketika ada revolusi Zing, diambil oleh orang-orang Syiah Qurmutah, oleh Al-Qurmuti. Qurmuti itu artinya si mata merah. Karena memang pimpinannya itu matanya warnanya merah. Makanya disebut Al-Qurmuti. Kelompoknya disebut Qurmutah, pernah mencuri Hajar Aswad, tidak ada di tempatnya belasan tahun. Balik-balik cilik karek 1/8. Jadi memang bangunan itu sudah tidak seperti di zaman Nabi Ibrahim, termasuk ukuran Hajar Aswad saat ini. Adapun makom Ibrahim, makom itu bukan makam, bukan tempat makamnya Nabi Ibrahim, bukan artinya kuburan, mboten. Makom itu tempat berdiri. Tempat berdirinya Nabi Ibrahim dulu tidak sejauh saat ini. Dulu mepet ten bangunan Ka'bah. Tapi keranten wonten tiang tawaf kecantol-cantol, akhirnya diunduraken. Diunduraken cek mboten nyantoli tiang tawaf. Bukan berarti Nabi Ibrahim terus dhuwur jangkung mantun ngeten wekuk bangun Ka'bah, mboten. Dulu dekat tapi diundurkan di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dijauhkan supaya tidak menghalangi orang yang tawaf. Meskipun saat ini pun juga meskipun pun didoakan gisik ketabrak mawon kali tiang tawaf. Intinya itu tentang makom Ibrahim. Kembali ke bangunan Ka'bah. Nabi Muhammad diutus sebagai utusan Allah. Melihat Ka'bah itu bangunannya tidak lagi persis seperti bangunan yang ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Lalu beliau tidak memaksakan diri untuk mengembalikan bangunan Ka'bah seperti dulu. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, laula hidthanu qaumiki bil jahiliyah. Wahai Ka'bah, andai saja kaummu tidak baru saja meninggalkan tradisi jahiliyah. Artinya apa? Kalau dipanjangkan, wahai Ka'bah, seandainya kaummu tidak baru saja meninggalkan tradisi jahiliyah, maka pasti aku akan mengembalikan bangunanmu seperti yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam riwayat lain, kamu ini Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tanglet dumateng Kanjeng Nabi. Kenapa Rasulullah kok Ka'bah tidak dikembalikan saja ke zaman dulu? Andai saja kaummu wahai Aisyah tidak baru saja meninggalkan tradisi jahiliyah. Dalam kurung, pasti aku akan kembalikan ke bangunan yang asli.
tapi itu ternyata tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad sebentuk penghormatan terhadap tradisi jahiliyah, dengan catatan tradisinya tidak mengandung unsur keharaman, tidak mengandung unsur kemaksiatan, tidak mengandung unsur kemusyrikan. Tradisi itu dibiarkan oleh Kanjeng Nabi. Tapi kalau suatu tradisi mengandung unsur keharaman, kemaksiatan, kemusyrikan, careng mudur jek lapola. Pasti akan diubah oleh Nabi Muhammad. Contohnya apa? Contohnya sama-sama di Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu banyak bangunan berhala, banyak patung-patung. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pada peristiwa Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah di tahun 8 Hijriah, patung-patung dan berhala di sekitar Ka'bah itu dihancurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Loh, itu kan tradisi jahiliyah, iya, tapi mengandung unsur kemusyrikan, mengandung unsur paganisme, tidak ditoleransi oleh Nabi Muhammad. Jadi melalui dua kasus ini kita harus memilah mana tradisi yang tidak mengandung unsur keharaman, mana memang tradisi yang mengandung unsur keharaman. Kalau tidak mengandung unsur keharaman, Islam memang bukan agama tradisi, tapi tidak selalu anti terhadap tradisi. Contoh nomor setunggal, bangunan Ka'bah. Contoh nomor kali yang diberikan sebagai permisalan oleh Ibnu Muflih Al-Hambali tentang ayat Al-Quran yang dulu ada sekarang tidak ada. Ketika Sayyidina Umar terlibat dalam meneruskan kodifikasi Al-Quran, Sayyidina Umar jadi Amirul Mukminin. Beliau kepingin menambahkan ayat ini, dikembalikan ke mushaf 30 juz. Tapi akhirnya beliau putuskan nggak jadi, tidak jadi. Ada ayat bunyinya gini: asy-syaikhatu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhal battah nakalam minallah. Ayat ini ayat Quran, tapi ten 30 juz. Ayat niki wonten napa mboten enten? Wonten napa mboten enten? Mboten semera Ustaz, mong kula mboten hafal. Tapi kalau kita lihat mulai juz 1 sampai juz 30, tidak ada ayat ini. Laki-laki tua yang ditafsirkan sudah punya pasangan hidup, entah itu istrinya atau kalau zaman dulu punya budak mamlukah dengan syarat tertentu boleh dikumpuli, atau perempuan tua yang sudah punya pasangan kok kemudian berzina, farjumuhal battah, maka rajamlah, harus dihukum rajam. Nakalam minallah, sebentuk bukti keadilan, sanksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar usul fikih, ayat ini termasuk ayat yang sudah tidak ada bunyinya dalam Al-Quran, tidak ada tulisannya dalam Al-Quran, tapi hukumnya masih diterapkan oleh pemerintah Islam, negara Islam yang menerapkan syariat Islam. Bahkan di zaman Nabi ada wanita yang dirajam, wanita dari kalangan Makhzumiyah, dari kalangan Ghamidiyah, dari suku Ghamidiyah, ada yang dirajam, berzina. Dirajam itu ditanam tubuhnya kelihatan sampai lehernya, mek gulu kali sirai tok, terus diantem kali watu segenggaman pelempar atau algojonya, dilempar sampai meninggal dunia. Ini namanya hukum rajam, masih diterapkan dalam syariat Islam, tapi ayatnya sudah tidak ada. Nah, ketika akan mengkodifikasi Al-Quran, Sayyidina Umar sempat mengatakan, laula an yuqala Umar zada fil Quran lazidtu ayatar rajmi. Seandainya tidak khawatir dikatakan oleh orang-orang bahwa Umar telah menambah-nambah ayat Al-Quran, pasti aku akan tambahkan
ayat yang menjelaskan tentang hukum rajam itu. Artosipun apa? Sayyidina Umar kepingin mengembalikan ayat itu ke mushaf Al-Quran, tapi khawatir itu bertentangan dengan tradisi yang ada. Ayat itu sudah tidak dibaca lagi. Akhirnya tidak jadi dimasukkan oleh Sayyidina Umar, dan sampai saat ini kita tidak mendapatkan ayat itu, tapi hukumnya tetap ada. Lagi-lagi Sayyidina Umar pun menghormati tradisi yang berlaku di tengah masyarakat. Contoh nomor 3 yang juga disebutkan oleh Ibnu Muflih Al-Hambali, bahwa kita harus menghormati tradisi. Pokoknya tradisi ini gak sampai ngelanggar apa? Gak sampai ngelanggar syariat. Imam Ahmad bin Hambal, salah satu imam madhab 4, itu beliau punya pendapat bahwa sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Kalau menurut madhab lain kan sunnah tapi tidak muakkadah, tidak diteguhkan. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, sunnah muakkadah, lek iso ojo ditinggal, ini sunnah yang diteguhkan. Tapi suatu saat Imam Ahmad bin Hambal datang ke suatu kampung, masuk ke masjid, ternyata warga di situ itu tidak terbiasa sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Akhirnya beliau tidak melakukan sholat 2 rakaat sebelum maghrib itu, tidak melakukannya. Ketika ditanya mengapa Imam Ahmad Paduka tidak melakukan 2 rakaat sebelum maghrib, katanya ini sunnah muakkadah. Imam Ahmad menjawab, beliau mengatakan, ra'aitun nas la ya'rifunahu. Aku melihat warga kampung di sini tidak terbiasa melakukannya. Sebentuk penghormatan terhadap warga kampung itu. Orang kampung nggak biasa, beliau akhirnya nggak melakukan itu. Menghormati tradisi yang berlaku. Dan ini contohnya banyak. Apalagi kalau kita menghubungkan tradisi itu dengan adab. Adab itu etika, etika itu kepantasan. Kalau akhlak itu dalilnya Quran hadis, Quran hadis. Tapi kalau etika itu kepantasan di tengah masyarakat. Nok masyarakat pantes opo ora dilakoni. Lek pantes tak lakoni, lek gak pantes gak tak lakoni. Pokoknya gak sampai melanggar syariat. Imam Ahmad bin Hambal punya pendapat, imam kalau habis salam menghadapkan serong tubuhnya ke arah makmum, akhirnya sebelah kanan menghadap ke arah jamaah. Beliau mengatakan itu. Tapi ketika suatu saat beliau datang ke kota Madinah, beliau didaulat sebagai imam di Masjid Nabawi. Panjenengan nate jadi imam di Masjid Nabawi? Nate nggih, Lek Abah Haryono nate dados imam dan Masjid Nabawi. Tapi imam jamaah umroh dewi. Untuk imam utama nih. Lah kalau Imam Ahmad didaulat jadi imam di Masjid Nabawi, akhirnya setelah salam, dulu pernah kita sampaikan, Imam Ahmad kalau di Indonesia nih, berarti kan imam itu menghadap, setelah salam menghadap kemudian ke utara, menghadap ke utara. Lah Imam Ahmad punya pendapat seperti itu. Tapi ketika jadi imam di Masjid Nabawi, beliau tetap menghadap ke arah kiblat. Tetap menghadap ke arah kiblat. Lek cara Jawa ini jegideg, mboten ngadep ten utara, ten lor. Mantun ngoten turun dari masjid ditanya, Imam Ahmad, mengapa panjenengan kok tidak melakukan pendapat yang selama ini Anda sampaikan di mana-mana, bahwa imam itu sunnah menghadap ke utara, dengan tujuan maksudnya menghadapkan bagian kanannya ke arah jamaah. Lalu beliau mengatakan sebagaimana disampaikan oleh As-Sayyid Asy-Syatiri dalam kitab Syarah Yaqut Nafis, beliau mengatakan dzal qaul wa hadzal amal. Itulah pendapatku dan ini yang pantas aku lakukan di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ini pengimaman. Terus ini karpet hijau, persis nih gimana ya?
karpet hijau. Terus mriku niku wonten hujrah syarifah. Ada kamar mulia. Di situ ada 3 makam. Yang pertama makam sinten? Makam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua makamnya Sayyidina Abu Bakar. Yang ketiga makamnya Sayyidina Umar. Lek aku ngadep nang lor, nanti saya akan membelakangi 3 makam mulia ini. Saya akan membelakangi makam Nabi Muhammad, saya akan membelakangi makam Sayyidina Abu Bakar, dan saya akan membelakangi makam Sayyidina Umar. Cak ring medur cangkolang. Napa cangkolang ya? Gak ilok, kurang ajar. Mosok aku teni nyingkuri makame Kanjeng Nabi. Jadi ada pendapat nanti dikembangkan oleh para ulama. Ada hukum, ada adab. Adab itu pantas gak dilakoni, yang kamu lakukan itu pantas gak dilakukan di sebuah tempat itu. Jangan hanya ngengkel masalah teks kemawon. Teks ini terus makso. Umpami ten Safinah dulu pernah kita pelajari aurat laki-laki antara pusar sampai lutut. Itu secara hukum. Tapi secara adab nggih boten pantes. Moro wonten lare nom Jumatan mek sarungan tok gak kelambian. Terus manten-manten dising-sing sampai ten dhuwure dengkul, ditegur kali takmir, "Le, gak kelambean." Lha aku harus nutup aurat Pak Takmir. Harus nutup aurat aku iki. Iya memang hukumnya seperti itu, tapi dari segi kepantasan itu sesuatu yang tidak pantas. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke masalah tradisi. Tradisi wonten yang tidak mengandung keharaman, ada yang mengandung keharaman. Yang harus ditinggalkan memang yang jelas-jelas mengandung unsur keharaman. Kalau kemudian tidak mengandung unsur keharaman, terus dipandang baik oleh masyarakat, maka sepatutnya kita tidak meninggalkan sebentuk penghormatan terhadap tradisi. Dan inilah yang dipahami oleh Mbah-mbah Wali Songo, oleh para juru dakwah. Datang ke Nusantara, terutama ke Jawa. Saat itu Jawa bukan negeri kosong yang tidak berpenghuni, tapi sudah ada masyarakatnya, sudah ada orangnya. Orangnya punya sejarahnya mempengaruhi generasi berikutnya, membentuk suatu tradisi. Tradisi adalah sejarah yang mempengaruhi generasi berikutnya. Dipetakan oleh mbah-mbah wali. Oh iki ana tradisi sing apik, ana tradisi sing gak apik. Sing sae diterusaken. Tapi sing boten sae ini yang kemudian disikapi secara metode dakwah. Nah, metode dakwahnya dulu yang pernah kita sampaikan paling tidak ada 3. Yang pertama amputasi, yang kedua asimilasi, yang ketiga napa? Yang pertama napa? Amputasi, yang kedua asimilasi, yang ketiga terasi. Napa sing minimalisasi. Yang pertama amputasi. Amputasi itu dipotong. Ini tidak bisa tidak, harus dipotong. Sama seperti Nabi Muhammad memotong tradisi tadi, memotong tradisi penyembahan terhadap berhala. Tidak bisa tidak. Itu harus dipotong sampai ke akar-akarnya. Karena tidak mungkin diakomodasi dalam syariat. Nabi Muhammad dalam peristiwa Fathu Makkah menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Bahkan di tiap suku, di tiap rumah ada patung, ada berhala, dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Artinya diamputasi tradisi itu karena mengandung keharaman, kemusyrikan, dan tidak bisa diakomodasi dalam syariat tradisi itu. Tapi meskipun kelihatannya radikal, kita perhatikan ternyata kapan Nabi Muhammad baru berhasil menghancurkan berhala-berhala itu? Pada peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah itu tahun 8 Hijriah. Berarti Nabi Muhammad sudah dakwah di Makkah 13 tahun, sudah dakwah di Madinah 8 tahun. 13 tambah 8 sama dengan 21 tahun. 21 tahun Nabi Muhammad baru berhasil menghancurkan keyakinan melalui metode amputasi itu, tradisi yang tidak baik. Putranya
Umar bin Abdul Aziz pernah usul kepada ayahnya, ayah, mengapa kita tidak menerapkan syariat Islam secara mutlak 100%? Dijawab oleh ayahnya, la ta'jal ya bunayya, jangan tergesa-gesa wahai anakku. Lek cara Jawa nih, ojo ke susu. Lek cara Inggris don't to milk. Napa nih? Don itu ojo, to itu ke, milk niku napa? Milk niku susu. Don't to milk. Jangan tergesa-gesa wahai anakku. Karena Allah mengharamkan khamar juga bertahap. Sama dengan tadi, radikal itu kan berjuang sampai ke akar-akarnya dan itu bagus. Tapi sing mboten sae yang dilakukan kelompok radikalis itu mboten tolak-toleh. Tidak bijaksana, tidak bijak sini. Ada kepantasan, ada adab. Mau menerapkan syariat Islam, bagaimana dengan Bali? Bagaimana dengan Papua? Berarti kan kedah tolak-toleh. Meskipun itu harus berjuang sampai ke akarnya. Amputasi dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lek cara ten Jawa, keyakinan keyakinan apa niku, animisme, dinamisme, itu kan dihancurkan oleh mbah-mbah wali. Yang kedua namanya napa wau? Setelah amputasi napa? Asimilasi. Asimilasi napa? Dibelokkan. Tradisi yang tidak baik dibelokkan menjadi tradisi baik. Dan kalau kita perhatikan, tradisi orang Jawa itu yang bermasalah pada keyakinannya. Kalau substansinya bagus, tujuannya sae, tapi kadang keyakinan ini sing mboten sae. Keyakinannya sing mboten sae. Misale napa? Dingin, tumpeng. Tumpeng itu kan dalam sejarah purbanya untuk sesajen arwah-arwah leluhur yang ada di puncak-puncak bukit, akhirnya dibentuk dalam wujud tumpeng. Tapi lek ditangleti, tumpengnya sekeca napa mboten? Lek didahar tumpengnya sekeca. Akhirnya yang dibelokkan cuma keyakinannya. Tumpengnya diterusno, sing dibelokaken napa? Cuma keyakinannya saja. Ada tumpeng, ada bujeng, ada lauk pauke jumlahe pinten? Lauk pauknya tumpeng niku wonten pinten? Ada 7. 7 bahasa Jawanya pitu. Berarti tumpeng lek metu kudu mempeng. Bujeng lek mlebu kudu kenceng. Pitu yang 7 niku diartosaken pitulungan. Nah itu kan untuk mendakwahkan doa Nabi Muhammad ketika keluar dari Makkah menuju Madinah, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, masukkan saya dengan cara yang baik, keluarkan saya dengan cara yang baik, dan berikan saya kekuatan untuk menolong, bukan kekuatan untuk mendolimi orang lain. Pertolongan, pitulungan, pitu. Itu tumpeng, filosofinya seperti itu. Tumpengnya diterusno, keyakinannya yang kemudian diubah. Candi masih bertahan. Di kampung-kampung muslim wonten gapura, bangunannya mirip candi, tapi keyakinannya sudah berubah, sudah ada filosofinya sendiri, termasuk bangunan gapura nih. Nah, gapura dari kata ghafura, ampunan. Wong Jawa seneng terteran, akhirnya wonten riyaya sak mantune riyaya 1 Syawal, wonten riyaya kupatan. Kupat, jerone kupat wonten lontong. Kupat niku ngaku lepat, lontong olone nganti kodhong. Mantun ngoten lek wonten terteran, wonten selamatan, wonten apem. Apem dari kata afwan, lagi-lagi minta maaf. Seneng jaluk sepuro. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Jadilah pribadi yang pemaaf, wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah kebaikan apapun, pokoknya tidak mengandung haram, maksiat, kemusyrikan. Kupat ngaku lepat, lontong olene nganti kodhong, apem afun, maaf. Terteran wonten kolek, kuwahe jenenge santen apa lek santen? Sageta paring pangapunten. Saya nawonten saya balak-balik jaluk sepuro. Meskipun saya mboten usah lebay, engko sing wedok jaluk sepuro nang sing lanang, Pak aku apem Pak yo. Engko sing lanang ya Bu aku ya lontong, ya mboten usah. Tidak harus seperti itu. Tapi filosofinya harus kita pahami. Filosofinya harus kita pahami karena ini warisan budaya dan tidak mengandung unsur keharaman.
keyakinannya saja yang diubah. Keyakinannya sama seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima keberadaan tradisi akikoh. Akikoh itu tradisi jahiliyah. Orang jahiliyah kalau lahir anak laki-laki nyembelih kambing berapa ekor? 2. Kalau anaknya perempuan disembelih berapa ekor? 1. Diteruskan oleh Nabi Muhammad dalam syariat yang namanya syariat akikoh. Tapi di situ ada keyakinan yang diubah oleh Nabi Muhammad. Dulu orang jahiliyah tumpahan darahnya itu dioleskan di jidat bayi. Di jidat bayi katanya untuk tolak bala. Oleh Nabi Muhammad diubah, tidak dengan tumpahan darah dari kambing itu, tapi yang dioleskan apa? Minyak wangi. Minyak wangi zakfaron. Lek boten enten zakfaron dipakai yang lain. Terus ngoten, jenengan hadir undangan akikoh, ikut potong rambut misalnya, terus disediakan minyak wangi, terus minyak wangi pun didamel piyambak, itu untuk bayinya. Lek didamel piyambak sing diakike lek panjenengan dioleskan ke lek kaken alkohol gitu kelambine mawon, tapi lek murni ngoten sunahnya di jidat bayi itu, tapi lek kaken alkohol gitu akan panas kalau zakfaronnya tidak murni. Itu gantinya tumpahan darah itu. Akikohnya diteruskan sebagai wujud syukur, yang diubah cuma keyakinannya. Dan rata-rata tradisi orang Jawa itu yang bermasalah keyakinannya. Ojo bangun omang sampean meteng ngono. Nggih mesti mawon nggih. Mosok meteng-meteng bangun omah lak mene ondo lak bala-balik lugur wong meteng nggih. Atau mungkin secara medis bisa diruntut. Lek wong bangun omah mungkin catnya mengandung zat tertentu yang berbahaya untuk dihirup oleh orang yang hamil, maka bisa secara logis, secara medis dinalar itu bukan mistis. Kalau tradisinya mistis mungkin saja mengandung keharaman. Tapi kalau ada logisnya, ada medisnya. Contoh umami tiang nanam ari-ari. Itu kan kadang dimirip-miripkan dengan orang Hindu Bali. Wong NU itu nanam ari-ari kaya wong Hindu Bali aja. Kita katakan mirip tak mesti sama. Mirip tak mesti sama. Memang mirip mungkin dengan orang Hindu, tapi kan kita punya alasan. Ditanam di tanah, karena kalau dibuang di sungai akan terjadi pencemaran. Terus diparingi kembang cek wangi, diparingi lampu cek boten dieker-eker napa? Dieker-eker pitik, dieker-eker kucing, dieker-eker asu, segawon. Itu ada alasan logisnya, maka ditanam. Kemudian napa malih? Lek unsur mistisnya kental iki boten angsal. Yang kalau dalam bahasa hadis itu tatoyur. Tatoyur itu dari kata toirun. Toirun itu manuk. Untung rugi berdasarkan waktu dan kejadian tertentu, itu namanya tatoyur. Tatoyur dari kata toirun. Kenapa? Orang jahiliyah niku lek badhe berangkat ten peken, badhe bisnis, ngeculaken manuke. Terus mantun ngoten manuke ditingali. Miber ten tengen napa miber ten sebelah kiwa. Lek manuke miber nang ten sebelah tengen, ini hari keberuntungan saya. Saya harus berangkat ke pasar, badine akeh dina iki. Tapi lek manuke diculaken miber ten sebelah kiwa, hadza yaumu syu'min. Ini hari sial saya, hari sial saya. Saya tidak boleh keluar rumah. Itu tidak boleh. Untung rugi tidak boleh dinisbatkan pada kejadian, waktu dan tempat tertentu. Mboten angsal. Kadang masih ditiru oleh orang Jawa. Manten anyar ojo lewat Gunung Pegat, engko gampang napa? Gampang pegatan, mboten angsal. Ittaqillaha tsumastaqim. Bertakwalah kepada Allah dan istiqomahlah. Aku mari ketelekan manuk iki, oleh rezeki sampean. Rezeki apa? Ya teleke manuk niku. Waduh klambine sampean kualik niku, dene rezeki sampean. Ya bendino ae diwalik ya. Untung rugi tidak boleh dinisbatkan pada waktu dan tempat tertentu. Keyakinan seperti ini yang kemudian harus diubah. Yang kedua, napa niku? Asimilasi. Yang ketiga napa? Ingin napa? Minimalisasi, diminimalkan.
dampak yang tidak baik itu diminimalkan. Konon sampai sekarang ten Jawa Tengah tasik wonten larung sesajen kepala kerbau. Kepala kerbau dilarung, itu proses dakwah yang belum selesai. Karena dulu yang dilarung bukan kepala kerbau tapi kepala gadis. Nok kampung niku goleki sing perawan-perawan terus dipenggal lehernya dilarung di laut. Nah, daripada kepala kerbau mending daripada kepala gadis mending kepala kerbau. Tapi ini proses dakwah yang belum selesai. Nanti diteruskan paling enggak menjadi amputasi, kalau tidak bisa paling tidak menjadi asimilasi. Wallahu a'lam. Monggo barangkali ada yang perlu didiskusikan. Bisa jamin ini 46. Dulu pernah kita sampaikan ten masjid niki mawon sing ngambil dari tradisi agama lain napa kemawon? Bangunan jenengan iki lho. Atau di bangunan masjid apapun, itu enggak murni di zaman Nabi ada. Ada tradisi yang bahkan itu mirip dengan keyakinan agama lain. Tapi diteruskan di tiap masjid. Mengapa? Karena tidak ada keyakinan keharaman, kemaksiatan, kemusyrikan. Lah sing musyrik contohnya watu, nyembah watu kan mboten mungkin ten watu disalap ten langgar. Ayo mari nyembah Gusti Allah nyembah watu enggak mungkin. Tapi bangunan misalkan di masjid kita, 1 mihrab, 2 kubah, 3 menorong. Itu semuanya mirip tradisi agama lain. Mihrab itu seperti altar gereja menurut Al-Imam As-Suyuti. Beliau sampai menulis kitab teguran bagi orang-orang yang al-arib. Al-arib itu ragu, liman yattakhidal fi bid'atil maharib, tentang kebid'ahan mihrab. Di zaman Nabi mboten enten mihrab itu. Kalau disebutkan mihrabun Nabi maksudnya tempat Nabi ngimami sholat, tapi bukan dalam bentuk bangunan menggerong seperti ini. Makanya ada hadis yang mengatakan jangan kau bangun di masjidmu itu madzabih kamadzabihin nasara, altar seperti altar gereja. Kata Imam Suyuti, bangunan apalagi di masjid yang mirip dengan altar gereja kalau bukan mihrab. Makanya Imam Suyuti mboten purun mihrab, tapi mayoritas ulama termasuk mayoritas madhab Syafi'i, 4 madhab membolehkan mihrab, meskipun sebagian ulama menganggap ini mirip dengan altar gereja. Tapi kan cara dan tujuannya bagus. Caranya supaya imam masuk lek temriki lak malih mengurangi shaf pertama. Yang kedua sebagai tanda arah kiblat. Lek masjid mboten enten mihrabe bingung mangke tiyang sing pendatang musafir iki di mihrabe ngadep nang ndi. Makanya mayoritas ulama mengatakan boleh, tidak mengandung unsur keharaman, meskipun mirip dengan tradisinya gereja. Yang kedua kubah. Kubah itu setiap agama samawi tempat ibadahnya itu ada kubahnya. Setiap agama yang mengaku sebagai agama samawi, Yahudi, Nasrani, Islam. Yahudi itu di sinagognya ada kubahnya. Orang-orang Kristen Koptik, orang-orang Kristen yang ada di Arab, gerejanya juga ada kubahnya. Karena menurut mereka ini simbol langit. Makanya di dalam wonten motif langit. Ini kan mendung ya sih. Ada motif langit atau biru pol nih, karena memang simbol langit. Yang kedua untuk menyatukan suara. Zaman singen mboten enten pengeras suara supaya suara itu didengar banyak, naik ke atas, ngumpul, turun ke bawah. Itu tiap tempat ibadah ada kubahnya. Termasuk di masjid wonten kubai. Padahal mirip kali tradisi agama Yahudi dan Nasrani. Menara di zaman Kanjeng Nabi mboten enten. Sayyidina Bilal kalau adzan naik ke rumahnya Zaid bin Thabit, naik ke atap rumahnya Abdullah bin Umar, naik ke atap rumahnya Sofiyah binti Umar. Tapi sekarang ada menara. Masjid-masjid ada menara. Bahkan menara itu identik dengan kata manuroh, tungku api. Menaranya orang Majusi itu manuroh, tempat tungku apinya. Berarti menara pun identik dengan tradisi orang-orang Majusi.
Lah kalau dikatakan mirip pasti sama, ya Malik kerja bakti menghilangkan mihrab, kerja bakti menghancurkan Kubah. Ini si paling soro nih kerja bakti merobohkan sentek atusan juta dari si anyar kayak begini. Tapi tidak dilakukan oleh umat Islam karena tidak sampai melanggar ajaran agama Islam. Di Masjidil Haram wonten menara kewadah, Masjid Nabawi wonten kathah. Padahal itu sudah tidak murni di zaman Nabi. Zaman Nabi mboten enten menara, mboten enten mihrab, mboten enten kubah. Kubah itu baru di tahun 80 Hijriah ketika Malik bin Marwan jadi gubernur kota Madinah. Berarti 80 tahun setelah hijrah. Berarti 69 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW baru ada bangunan kubah di masjid-masjid umat Islam. Artinya ini bid'ah, tapi sekarang masih ada. Kita yakini sebagai bid'ah hasanah, kita yakini sebagai tradisi yang baik. Mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Kurang 1 menit lagi kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma ja'alna hadina muhtadin ghayra dhalin wa la mudillin harban li a'daik silman li awliyaik nuhibbu bihubbika an-nas wa nu'adhi bi adawatika man khalafaka min khalqik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma kama farrahtana fi hadhihi dunya fafarrihna fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biqabulil Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.